Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan fahuwa fa'alun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun. Hasuna yahsunu husnan wa mahsanan fahuwa hasanun uhsun la tahsun mahsanun mahsanun. Dakuma yadkumu dakhomatan wa madkhoman fahuwa dakhmun udkhum la tadkhum madkhomun madkhomun. Januba yajnubu janabatan wa majnaban fahuwa junubun ujnub la tajnub majnabun majnabun. Syalu ayashtu saja'atan wa masja'an fahuwa saja'un usju la tasju masja'un masja'un. Januna yajkulu jabanatan wa majnana fahuwa jabanun ujnub la tajnub majbanun majbanun. Wajuha yawjuhu wajahatan wa mawjihan fahuwa wajihun wujuh la tawjuh mawjihun mawjihun. Yamuna yaimunu yumnan wa maimanan fahuwa maimunun umun la taimun maimanun maimanun. Yamula yaqulu tulan wa matolan fahuwa tawilun tul matalun matalun. Syalu wa yaslu suruwatan wa masrat fahuwa sariyun usru la tasru masran masran. Adubayatuhu adaban wa ma'adaban fahuwa adibun la ta'dub ma'dabun ma'dabun. La'umma ya'umurukman wa mal'aman fahuwa la'imun la tal'um mal'amun mal'amun. Batu ayabatu bu'tan wa mabto'an fahuwa bati'un la tabtu mabto'un mabto'un. Wa qura yawquru wa qaran wa mawkiran fahuwa waqurun ukur la taukur mawkirun mawkirun. Najusa yanjusu najasatan wa manjasan fahuwa najasun unjus la tanjus manjasun manjasun. Allahumma sholli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, lanjut kita ngaji. Tadi nggak usah baca Fatihah, kan udah banyak tadi baca Al-Fatihah. Namun sebelumnya anak-anak yang daftar ulang tolong maju. Lu ngapain? Beli sayur. Lu sama siapa? Ya udah, Ipi mana Ipi? Udah maju sini, nggak apa-apa lu, majuan. Daftar ulang. No, Iqbal dulu. Ini uang pasir soalnya. Nih tadi kan lu minta pasir 1.050.000, lu pegang dulu. Nih. Sama buat Iqbal nih, kasih pego. Oke, apa lagi? Beli sayur riuk katanya. Udah sama Iqbal aja sekalian, udah sini. 200. Itu udah berapa? 1.200.000, 1.400.000. Oke. Rio nggak apa-apa, maju sini, uang puasa lu katanya sehari puasa kemarin. Nih lu sama Maftu Pak
Kan satu anak 225, berarti 450 nih. Ya kan? Lalu ngabisin duit mah jagonya gua. Tuh 2, 3, 4, 450. Oke, ntar titipin Bang Yusuf ya. Udah, lu apa? Puasa nih. Udah anak Kupang sini lu berdua. Udah lu berempat sini maju, kasih goceng-goceng. Ini anak Kupang maju sini. Lu juga sama Dipa. 225, 450. Udah gitu aja gampang. Nih udah Dipa, udah diwakilin. Lu kalau dikasih mboknya ntar balikin. Ngerti gak? Nah, oke. Minta jatah itu. Oh iya. Uang sayo kalian. 4,5, 5,5, 6,5. 6,5 sama 1,5 lah udah 2 juta. Oh lu nih jatah okem. Udah gue cap aja, orang udah lagi langka. Oke nih anak Kupang sini. Udah goceng aja banyak-banyak ntar beli es lagi lu. Ya kan? Goceng kok duit. Lu apaan? Paham banget lu kalau sama duit nih. Lu sana goceng aja. Nih, buat beli es ya. Oh, ketok kalau beli es mana nih. Nih, udah sini Dre, maju gak apa-apa. Kasihan Andri anak yatim. Enak aja. Nih tungguin, ini buat maaf tuh. Kasihan dia admin dia. Udah dah. Tuh Mas Toleb lentek. Oke. Ngabisin duit malah kecil ya kan. Masya Allah. Oke dah lanjut kita ngaji. Jadi ini harus diselesaikan satu-satu supaya nggak numpuk-numpuk kebutuhannya. Kan gitu. Lah pembangunan kan masih berjalan. Lah emang kelar sebulan itu udah belum tentu kelar itu. Udah 2 bulan bisa itu. Oke, kita lanjutkan sekarang halaman kalian halaman 75 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu belum bayaran kuliah, Sob? Juli. Berapa duit? 2,5. Lu punya berapa? Miskin amat ya kan. Lah 2,5 belum ada. Nah ya udah nggak apa-apa. Doain aja, yang penting saya dapat duit itu aja udah. Nah, kalau duit amal kan gue kantongin, dari Pak Tere saya kantongin, mana saya keluarin lagi kan gitu kan. Oke kita lanjutkan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad qala yang atasnya tuh udah emang. Wa min akli amwalin nasi bil batili ma yu'khadhu zulman itu udah. Oke. Itu jumlah khobar muqaddam mubtada muakhir ya di. Oke, sekarang waqad qala dan betul-betul telah bersabda. Ini nggak boleh dolim juga kaitannya. Pokoknya kaitannya uang mah kudu hati-hati dah, gitu loh. Waqad qala dan betul-betul telah bersabda siapa Nabi alaihi sholatu wassalamu. Bersabdanya begini, man zalama qida shibrin minal ardi tuwikahu min sab'i aradina. Man barang siapa zalama yang menzolimi siapa man qida shibrin dengan kira-kira sejengkal doang nih minal ardi dari tanah tuwiko maka kalau saya diharokatin di sini tuwiko maka dikalungkan siapa man. Kalau enggak tuwiko maka dikalungkan apa qida shibrin tadi hu pada man min sab'i aradina dari 7 beberapa bumi, 7 lapis bumi gampangannya. Barang siapa yang mengambil harta, mengambil tanah, gampangannya bumi itu kan berarti tanah sejengkal. Lah kalau sejengkalnya di Gatot Subroto malah lah semeternya itu bisa 200 juta kali sekarang mah. Loh iya kan? Lah semeter itu paling kan 10 jengkal. Ya mau di mana juga. Barang siapa yang mengambil tanah, menggasak, menyerobot gampangannya, geser patok kalau sekarang kan udah ketat. Kalau dulu kan pembatas kok pohon kan itu bisa geser kan, gitu loh. Kalau sekarang mah udah ketat. Kalau dulu mah kan
Trouble nggak? Orang tersebut, orang yang menggasak bumi tersebut nantinya akan dikalungi tanah tersebut, bumi tersebut sampai 7 lapis ke bawahnya. Ya coba itu. Maka nggak boleh mau tanah kayak mau apa kayak, nggak boleh yang namanya ngambil secara dolim. Begitu loh. Saya trouble soal ini. Nyambung ya. Nah sekarang waqala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam. Alaihi itu tetap kalau diartikan secara detail ya begitu. Alaihi itu tetap atas Nabi, as-salatu bermula rahmat ta'zim, wassalamu dan keselamatan, jumlah dua iya. Rasul bersabdanya begini, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamati. Ini tolong dijadikan pelajaran betul-betul oleh kita semua. Bocah termasuk bocah yang suka usil, yang suka ngerjain temennya, jangan. Ittaqu, takutlah siapa kalian semua, az-zulma pada perbuatan zalim. Tahu zalim kan? Ya meletakkan sesuatu yang ya usil namanya, kalau sekarang bisa diartikan az-zulma itu usil. Fa inna zulma, maka sesungguhnya perbuatan zalim, zulumatun itu kegelapan-kegelapan, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Kata Nabi, jagalah, jauhkanlah dirimu. Kong tadi maju kong, dapat goceng, nah, lumayan lah. Andre udahlah kan lu udah dapat mulu. Lu punya duit gak? Punya. Nah, iyalah. Zalim itu nanti akan menyebabkan kegelapan di hari kiamat. Nah, di alam kubur ada lampu kok kagak. Ya kan awalnya hari kiamat itu kan alam kubur. Gambarnya kan gitu kan. Lah udah lampu kagak, udah gelap kan. Ditambah lagi kegelapan. Udah gelap gulita. Nah, zalim itu diantaranya ngerjain temen, gitu. Termasuk zalim naruh sampah nggak pada tempatnya, sampah diselip-selipin, itu zalim. Ya, kalau saya malah ngomel. Kenapa? Ya karena itu nggak benar. Lah itu termasuk di samping apa namanya? Perbuatan itu adalah menyebabkan kegelapan. Itu juga berlaku di dunia. Gelap pikiran, gitu loh. Pikiran itu kadang-kadang ada orang pikirannya ruwet mulu. Mulu kayak parah itu mana pernah mukanya fresh berseri ya kan, manyun mulu ya kan. Ayo enggak. Ya, gelap. Ngerti? Oh, enggak boleh. Maka yang rajin. Paham, Win? Paham? Ntar ngerjain lagi ya awas loh. Lah iya kan? Nah, nggak boleh. Nyambung nih. Itu maksudnya ittaquz zulma. Lindungilah dirimu dari perbuatan zalim. Zalim itu kan meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Lu kotak amal. Lu ada sedotan lu masukin zalim. Nah, kotak amal buat masukin apa? Duit. Oh, ada sampah, ada sedotan lu masukin di situ, zalim, nggak boleh, gitu loh maksudnya. Jadi ya memang harus benar-benar benar. Itu yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim. Dulu tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, supaya kita yang udah di dalam agama Islam istiqomah mustaqim lurus mengamalkan ajaran Islam. Itu maksudnya. Nggak boleh usil lah istilahnya. Nggak boleh ngambil apapun dengan cara yang tidak benar. Nah lanjut. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, la yakhillu li muslimin. Ini Santi kemana? Umi kemana? Masak. Emang bisa masak Umi?
Bunga belum nyampe. Pulang. La yakhillu, tidak halal. Kalau tidak halal apa? Lah haram. Li muslimin, bagi sesama muslim, apa yang la yakhillu ayyakhudha, apa bahwa mengambil siapa muslim aso akhihi, pada tongkat. Tongkat ini kan hanya contoh. Itu kan bisa benda apapun. Gampangannya ini hanya contoh. Benda aso itu bisa diartikan barang apapun. Barang atau tongkat saudaranya muslim bi ghairi tibi nafsin, dengan tanpa baiknya hati, gampangannya minhu, dari muslim. Orang umpamanya pakai sendal temennya, ngomong kagak, marah nggak temennya? Temennya marah nggak? Marah lah. Sendal gue baru gue cuci, main pakai, saya suka begitu siapa? Semua. Nah, iya kan? Dibiasakan, jangan pernah asal pakai sendal. Maka dibiasakan yang anak-anak al-aziz naruh sendal selesai, taruh lagi di dalam kotak di dalam. Ngerti maksudnya? Biar pertama nggak berat. Nah, jangan dibiasakan gosop yang memakai yang bukan miliknya. Itu namanya gosop bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesianya gasak. Ngambil bukan dengan cara yang benar. Nah, tidak halal bagi muslim mengambil tongkat saudaranya atau barang saudaranya, sementara saudara sama muslim, sementara saudaranya tadi hatinya nggak enak, nggak baik. Oke, paham ini? Ini juga tolong diamalkan. Ini bukan teori, ini praktek. Begitu loh. Ngambil pulpen, baca bukunya temennya, izin. Boleh di perpustakaan, ya izin sama penjaga perpus. Paham maksudnya? Supaya ilmu yang kita baca dari buku tadi hasilnya halal. Nah, kalau hasilnya haram, ilmunya nggak manfaat, nggak barokah. Nyambung ini. Jadi harus diterapkan. Lebih baik kita lapar, dalam arti benar-benar lapar, daripada makan tapi boleh kita ngembat punya orang. Gitu loh. Udah nggak usah mikirin. Apalagi kalau di warung. Ini dengerin nih, ntar beta sekolah di pasar Kecapi, ya nggak? Beta makan di warung Darmaji. Dahar 5 dihitung, hiji, ya kacau. Ngambil bakwan, mentang-mentang bakwannya tipis, sekali ngambil 2 atau 3. Bakwan 1 kali ngambil, isinya 3. Wah, tidak boleh itu. Paham Kong? Lu suka begitu gak Kong? Nggak salah apa, bener nih? Nggak boleh. Ngerti nih? Tuh. Nah, itu pokoknya nggak boleh. Harus dibiasakan makan makanan yang halal. Maka kalau nggak punya duit, ya udah nggak usah jajan. Masak yang kenyang. Kalau emang duit sayur habis, ngomong. Ya ngomong, Pak duit sayur habis. Ya udah habis. Emang apa? Lah iya kan? Lah kan beras dicukupi. Gas lu tinggal ngambil di warung. Loh iya kan? Duit sayur juga dikasih. Lah kok ada santri al-aziz teriak lapar, berarti malas. Minyak masih minyak di bude. Masih di dalam ada, masih banyak. Beras masih banyak. Lah emangnya ada. Ini masih lebaran haji kan ya? Nah, pokoknya ini segera dihabiskan beras. Karena nggak beres ntar kalau nggak dihabisin. Tuh. Termasuk air yang kemarin udah saya bilangin. Air kalian kalau untuk konsumsi harian, yang ngambil air isi ulang. Ini lagi saya upayakan, saya mau beli mesin penyulingan lagi sama Mbak Suki, ini lagi diurus. Nah kan yang dulu dicolong orang, malah ketipu 1,5 juta saya. Udah mesinnya dibawa, duit
tuker tambahnya dibawa kabur. Saya kan main percaya aja. Aduh, ntar cariin lagi. Tuh begitu pokoknya nggak boleh apa serampangan main ambil. Harus ada. Nih dengerin ya, udah pada paham nih. Supaya sedikit ilmu yang kita dapatkan, ilmu tadi manfaat barokah. Udah ilmu nggak usah banyak-banyak lah, barokah aja yang penting. Barokah itu dari perilaku, dari perjalanan. Loh gitu loh. Pak kalau selamatan ngantongin salak boleh gak Pak atau jeruk? Lah boleh kan disuruh malah. Makanya kayak Aska sekarang nggak kreatif. Iya kan? Aska dulu kalau saya ajak tahlilan bawa jaket banser. Kantongnya kan ada 4. 4-4-nya diisi ada kacang, ada salak, ada jeruk. Ya Kong. Nah, sekarang bukannya kreatif, kere aktif ya. Payah lu. Gitu, oke paham. Lanjut. Qala dzalika li siddati ma harramallahu mimma lil muslim 'alal muslim. Qala dzalika, qala bersabda siapa nabi, dzalika pada itu, sabdanya la yakhillu lil muslimin dan seterusnya, li siddati ma karena sangatnya perkara, sangatnya menekankan, sangatnya sesuatu, harrama yang mengharamkan siapa Allah mimalil muslimi dari hartanya sesama muslim, alal muslimi atas muslim yang lain. Kenapa sih sampai kok Rasul bersabda la yakhillu li muslimin ayyakhudha aso akhihi dan seterusnya tadi? Itu menekankan bahwa saya enggak boleh mengambil harta sesama muslim dengan cara yang tidak baik, yang tidak benar. Oke? Ya sepele tadi masalah sendal dan lain, dibiasakan. Minjem pulpen ngomong dulu baru dipakai. Andai kan darurat nanti minta ridhonya. Oh gitu loh. Ngerti maksudnya? Enggak boleh asal main ngambil. Wa qala alaihi salatu wassalam fi sirqati dalam masalah pencurian, nyolong. Ini perhatikan, ini sebenarnya bukan bertentangan, berbeda, cuman ini untuk menekankan. La'ana melaknat, tahu melaknat kan? Menjauhkan rahmat. Siapa Allah as-sariqo pada pencuri, orang yang maling itu namanya pencuri. Yasriku hale mencuri siapa sarik pencuri. Al-baidhota pada sebutir telur. Baidhoh itu menunjukkan makna sebutir, ada taknya. Fatuk ta'u maka dipenggal, dipotong apa yaduhu tangannya sarik. Wayasriku dan mencuri siapa sarik pencuri al-habla pada tambang tali. Fatuk ta'u maka ya kalau sekarang yang pada sendal kan gitu. Apa yadu tangannya sarik. Loh ini kan berlawanan dengan fikih. Masa nyuri sebutir telur aja dipotong tangannya kan enggak. Paham enggak maksudnya? Ini kalau dalam saya ada keterangannya nih. Nomor 2. Rasul sampai mengatakan seperti itu adalah al-mubalaghatu fit tafyir anisirqati hatta ja'ala mala qat'a fihi biman zilati ma fil qat'u wallahu a'lam. Sebenarnya mencuri telur kan belum masuk pada had batasan dipotong tangannya kan. Mencuri yang dalam hukum Islam loh. Kalau hukum Indonesia nggak boleh. Wah lu bisa dipenjara sama pak polisi lah. Dalam hukum Islam orang yang mencuri sudah sampai pada nisab. Nisabnya di sini kan bukan nisab zakat loh. Nisabnya itu batasan ya paling sekitar antara 10 jutaan lah. Itu udah dipanggil, manggilnya bukan tangan kanan dulu, tangan kiri kan ya. Kiri apa kanan sob? Kiri kan? Kiri dulu
Nah, masih nyolong lagi, yang dipenggal apanya coba? Apa? Kanan apa? Kaki kanan. Kan yang nyolong tangannya, apa kau yang dipenggal kakinya, ya nyolong yang kedua. Masih nyolong lagi, baru dipotong tangan kanannya. Masih nyolong lagi, nyolongnya banyak, maksudnya sesuai ketentuan tadi, baru dipotong kaki kiri. Lah kok empat-empatnya masih nyolong, bunuh sekalian kan gitu kan ya. Lah iya, lah coba itu. Lah ketentuannya kan begitu. Nah, dalam hadis ini mencuri seekor telur itu diposisikan sama dengan mencuri satu nisab. Ngerti maksudnya? Nah, ini nggak berlaku dalam fikih. Cuman hadis ini menekankan pesan moralnya, janganlah pernah terlintas dalam hati dan pikiran kita untuk mencuri. Itu loh maksudnya. Yang namanya mencuri ya nggak boleh. Gitu loh, oke? Itu maksudnya. Waqala, ngebut dikit dah. Waqala alaihi salatu wassalam fil khiyanati, dalam khianat. Nah, khianat itu dalam segala hal. Termasuk masalah kayak tadi saya diserahin duit sama Pak Tolib. Sebelumnya tadi pas habis asar Pak Minto 700. Pak Tolib tadi 1,5 juta. Iya kan? Nah, ini kan titipan. Sebelumnya lagi Pak Sopan transfer 1 juta. Udah saya hapus. Belum Pak Sopan. Sebelumnya lagi Bib Ahu 1.500.000 semalam itu. Jam 12:30 lagi ceng-cengan, tahu-tahu transfer. Baca status saya kan 1,5. Sebelumnya lagi Bib Adilah gopek. Ya itu lah Bu, itu harus saya kelola dengan benar. Itu kaitannya maksudnya fil khianat. Nah, Rasul begini bersabdanya, ayatul, tuh begitu. Ayatul, jangan ragu-ragu Ndre. Baca waqiah aja. Maknun maknun. Paham enggak? Kap ya kap. Maknun, ya kan? Laisa li waq'atiha kadzibah khafidatur rafiyah. Apa tadi? Idza rujak maknun apaan? Maknun. Paham maksudnya? Jangan cengengesan. Kalau baca ini lebih baik tahsinul qiraah. Ya semuanya termasuk maftuh. Begitu loh. Ayatul munafiki bermula tanda. Ayat di sini tanda. Tandanya munafik salasun itu ada 3, maka salasun, nggak salah satun, karena ayat itu muannas. Gitu. 3 itu apa aja? Pertama, idza haddasa kadzaba. Perhatikan, jangan jadi pembohong. Idza haddasa, kalau haddasa yuhaddisu tahdis. Itu berbicara. Apabila berbicara siapa munafik, kadzaba, jawabnya idza kadzaba, maka bohong. Dusta siapa? Munafik. Ngomong bohong. Kamu dari mana? Kamu habis kelayaban ya? Tidak Pak, tidak. Ketahuan kelayaban. Ngomong tidak, bohong apa enggak? Munafik. Ciri-ciri itu udah. Loh, oke? Iya, jujur aja. Dulu saya waktu masih bujang, saya dulu pernah dagang kaligrafi di depan puskesmas Pondok Gede. Dulu masih boleh, sekarang nggak boleh. Saya dulu lama jualan di kaki 5. Saya masih kuliah. Saya kuliah nyari duit sendiri. Saya di Jakarta makan nyari duit sendiri. Lumayan enak di sini. Duit habis Pak emang gua bapak lu. Ya bayaran sekolah habis Pak P. Apa kong? Lu kenapa nggak Pak Sarip? Lah harusnya begitu ya. Nah itu jualan, saya jualan kaligrafi. Ketemu sama orang Kalimantan. Dibacain syair. Syairnya apa? Dari Cianjur.
ke Kalimalang. Orang jujur nasibnya malang. Wah, suwe banget nyindir gua itu. Ya kan, disangkanya saya dagang kaligrafi di kaki 5. Nasibnya katanya malang. Kurang ajar ya gitu ya. Disindir. Wah, ya nggak apa-apa, ya kita mau terima. Nah, harus jujur. Apapun yang terjadi lebih baik kita apa adanya. Ngerti maksudnya? Jangan bohong. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza wa'ada, dan apabila janji siapa munafik, akhlafa, maka melanggar. Kalau bahasa Jawanya nulayani. Suloyo. Dia janji tapi janjinya dilanggar. Maka jangan gampang sama sumpah. Sumpahnya dilanggar, ya melanggar sumpah. Ini janji biasa itu loh. Iya kan? Besok umpamanya kayak tadi. Besok kerja bakti atau besok ikut ke Monas menyemarakkan Hari Bayangkara ke-78. Iya, ngomong iya tapi nggak berangkat. Nah, kan berarti ngecewain yang kita janjiin sama Pak Bimaspol. Oke nih. Nah, ini harus tepat apabila janji. Maka jangan gampang janji apabila kita tidak bisa pasti. Begitu loh maksudnya. Nah, yang sesuai pembahasan yang ketiga, wa idza tumina. Pakai ta. Kalau pakai to anteng, wa idza tumina, dan apabila dipercaya, diamanahkan loh, dititipi. Khona, maka khianat siapa munafik. Nah, itu hadis yang ketiga, hadisun muttafaqun alaih, akhrajahul Bukhari fi kitabil imani babu alamatil munafik, wa Muslimun fi kitabil iman babu bayani khisalil munafik min hadisi Abi Hurairah. Tuh, kita dipercaya. Saya lah, saya mah nggak usah bakas orang lain lah. Saya dititipin duit, umpamanya, ini nitip untuk Al-Aziz. Ya udah, memang itu untuk keperluan Al-Aziz, kan begitu. Kalau dikasihin ke saya, nih nggak apa-apa, ini boleh saya nitip ke Pak Ustadz lah. Udah terserah Pak Ustadz buat apa, buat Pak Ustadz gue nggak ngapa-ngapa. Nah, saya baru berani ngambil. Ngerti maksudnya? Tapi kalau akadnya ini nitip buat Al-Aziz, bahasa kasarnya sepeser pun saya nggak berani mengambil untuk beli rokok. Ngerti maksudnya? Lebih beda masing-masing akadnya. Oh, gitu loh. Nah, kalau saya gunakan yang tidak sesuai dengan diamanahkan, itu namanya khianat. Lo jangan dikira, wah Pak Ustadz enak ya, duduk aja dapat duit. Ya enak lu ngeliatnya. Tapi mempertanggungjawabkan amanat itu kuat apa enggak? Lalu sementara Allah udah berfirman, inna aradna al-amanata 'alas samawati wal jibali fa abaina ayyahmilnaha fa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Allah tawarkan amanat ini atas langit, bumi, termasuk gunung, ya kan? Enggak mau. Berat memegang amanat itu. Udah sembarangan. Maka kenapa saya ketat sama kalian? Lah kalian di sini untuk main-main apa untuk belajar? Kalian dititipin sama orang tuanya di Al-Aziz untuk main-main apa untuk belajar? Lah kalau ketika kalian keluyuran saya diam, itu berarti saya jaga amanat apa enggak? Artinya saya ketat, saya enggak, yang kata lu galak. Kan orang tua lu yang nyuruh. Kok orang tua saya Pak? Hanya nitipin lu orang tuanya. Enggak Pak, saya mau dari Kupang, enggak orang tuanya, enggak ada yang nitipin. Muhammad itu bukan orang tua lu. Nah iya kan, orang tua lu melalui Muhammad. Ngerti? Pokoknya kalau beta kelayapan tidak pulang-pulang, beta cari. Nah, jangan ketawa. Punya duit win, enggak Pak, syukur. Sama gitu aja kan. Begitu punya duit sedikit berlaku, beli es kayak Rio itu.
ntar dapat 10.000, udah beli es dia. Nah, paling gemuk kan dia sekarang. Kemarin kelewat lebaran haji. Lah iya kan? La ilaha illallah. Nyambung nih. Lanjut. Wa qala alaihi salatu wassalam, ini lebih ekstrim lagi nih. La imana liman la amanatalah. La imana, tidak ada jenisnya iman itu sempurna. Sempurna bukan maujud. Liman, bagi orang la amanata, yang tidak ada amanah. Amanah itu bisa dipercaya. Lahu, bagi man. Sama itu hadisnya dari Anas bin Malik. Wa qala alaihi salatu wassalam, la dina liman la amanata lahu, wala sholata wala zakata lahu. La dina, tidak ada jenisnya agama itu sempurna. Artinya agamanya seseorang gak sempurna. Liman, bagi orang la amanata, yang tidak ada jenisnya amanah itu maujud, lahu, bagi man. Bukan hanya agama, wala sholata, dan tidak ada jenisnya sholat itu sempurna, wala zakata, dan tidak ada jenisnya zakat itu sempurna, lahu, bagi man. Al hadisa ay atsmim al hadis, maksudnya agama seseorang gak sempurna apabila dia tidak bisa menjaga amanah. Begitu juga sholatnya seseorang gak dianggap sempurna kalau dia tidak bisa menjaga amanah. Begitu juga zakatnya seseorang itu gak sempurna kalau dia tidak bisa menjaga amanah. Masalahnya amanah sekarang udah dikasih spasi aman, spasi udah gak ada yang tahu. Duit kantongin aman ngerti maksudnya? Maka jangan mentuhankan manusia, tuhankan Allah. Maksudnya apa? Jangan kita takut karena dilihat manusia, tapi takutlah kita karena Allah adalah Ar-Raqib. Allah ini zat yang maha mengawasi. Kita mau bohong bagaimana? Ini ilmu tua. Makanya mau bohong ngapain? Orang kita bohong kok Allah kok tahu? Jelas gak maksudnya? Itu kalau orang udah kadar keimanannya udah sampai. Lah mau khianat mau disembunyikan kemana? Gak bisa menyembunyikan. Karena dalam pandangan Allah az-zahir wal ghaib sawa. Yang nampak yang ghaib sama. Lu bisa ngeliat setan gak? Pin. Bisa ngeliat setan gak? Lihatnya sebelah lu. Iya kan? Setan. Kan kita nggak bisa ngelihat setan. Kasat mata maksudnya. Iya kan? Nah tapi Allah mau setan ngumpet di mana Allah tahu. Jadi mau sendirian, mau ada orang, mau banyak orang, mau nggak ada orang, tetap Allah kan maha tahu. Kan gitu kan? Yang semalam pas ngaji semalam. Ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Allah mengetahui yang disembunyikan oleh hati kita ataupun yang dilakukan oleh terang-terangan oleh kita. Enggak bisa kita lepas dari itu. Nah, kalau pengawasnya itu adalah Allah, maka mau dikontrol kayak nggak dikontrol kayak orang kan udah ada pengontrol, yaitu Allah. Ngerti kan maksudnya? Lah kan hasil itu bisa dilihat. Output. Ngerti output kong? Nah itu hasil. Nih masih tadi kok ada yang ngebel mau ngasih bantuan 45 juta. Namun besok harus kelar bikin propahala. Enggak, sama gitu aja udah. Enggak tahu saya sering RT Karno. Nanan ya gitu aja kan. Berarti bang 45 juta. Bangun itu habis berapa Mas Heri? Ini yang barusan ini loh. Habis kalau 5 juta. 5 juta ceker ayamnya doang besinya. Lah iya kan? Besi yang bawa doang itu 5 juta. Lah itu malah kalau 300 juta malah lebih. Nah itu maksudnya. Bisa dipahami ya? Oke. Ini ada Pak Lurah ini. Masya Allah. Oke lanjut.
Minum kopi, Bal. Kopi pahit, jangan manis mulu. Hidup udah manis. Alah, ayo Mas yuk. Wah, ini temenanan ini, baru diomongin. Oke, lanjut. Wa qala alaihi salatu wassalam, salasun muta'alliqatun bil arsi. Ar-rahimu taqulu Allahumma inni bika la uqta. Wal amanatu taqulu Allahumma inni bika la ukhanu. Wan ni'matu taqulu Allahumma inni bika la ukfaru. Salasun bermula 3 perkara, itu asalnya salasu khisalin. Bermula ada 3 beberapa perkara. Muta'alliqatun itu bergelantungan. Nah, diperhatikan maksudnya bergelantungan. Amal itu kan ada kalanya langsung ditolak sama Allah. Ngerti kan? Ada kalanya ditolak tapi menunggu keputusan. Nah, ini ada 3 amalan. Diingat-ingat. Yang 3 amalan tadi masih digantung oleh Allah di aras. Maksudnya digantung di aras itu bagaimana? Kepastian antara diterima dan ditolaknya belum. Itu maksudnya. Nyambung nih. Ditunda gampangannya. Maksudnya muta'alliqatun bil arsi itu. Ar-rahimu yaitu kerabat, rahim itu loh. Kan suka bahasa kita silaturahmi kan gitu. Silaturahim. Kerabat. Takulu itu ar-rahimu bermula rohim, itu juga boleh. Takulu berkata, itu berkata siapa rohim, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya bika demi engkau la uqta'u itu tidak diputus siapa saya. Kata kerabat, maka ada istilah silaturahmi, ya Allah saya belum diputus itu maksudnya. Nah, kalau memang rohimnya udah mengatakan seperti itu, berarti orang tadi yang menjaga silaturahmi diterima. Nyambung. Yang kedua, wal amanatu amanat kepercayaan. Takulu itu berkata apa amanat, Allahumma inni bikal fala ukhonu. Allahumma ya Allah, ini sungguhnya saya itu bika dengan engkau fala ukhonu, maka tidak dikhianati siapa saya siapa? Amanat. Kita dititipin amanat. Apakah saya sebagai umpamanya pemegang amanat itu saya bisa dipercaya? Ketika amanat mengatakan fala ukhonu, saya tidak dikhianati, baru diterima. Lah yang amal mah tetap diterima lah. Soal dia amal mau disalahgunakan bodoh amat, urusan dia kan gitu. Wan nikmatu dan bermula nikmat, takulu itu berkata apa nikmat? Allahumma inni bika fala ukfaru. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya itu bika berlindung dengan engkau fala ukfaru, maka tidak dikufuri. Nah, nikmat kan harus disyukuri. Lawannya syukur apa? Kufur. Nah, nikmat itu akan lapor ke Allah kalau dia akan disyukuri dan bukan dikufuri itu maksudnya. Udah titik. Wa ammak tita'u, besok dah. Ya kan masih bab itu. Berapa menit? 44 menit ya. Benar? Lah iya, udah biarin dulu situ lah. Soalnya ada Pak RT no, mau kong kali kong. Ya tadi, emang udah ngebel deh. Udah ngebel. Apa katanya? Proposal suruh kita buat, dia hanya mengambilkan RAB. Tetapi besok pengawalan ya berarti kan ketua ini Pak Abdi Jelani sama Pak Minto, karena besok langsung harus buat jadi. Udah belum jenal. Saya masih di rumah. Mau kemari? Tadi
waduh kayak malam ini saya nggak bisa apa Pak. Dan sebenarnya proposal itu malam ini harusnya ke Gunung nih. Nah, udah dah. Oke, kita tutup dulu ya. Nanti nggak apa-apa, nanti siapa yang tutup ya. Iya, maksudnya ya kan lumayan daripada lumayan. Lah ya kan. Lah 45 juta lah duit. Lah nyariin pak kok ngamen kok nyampe mulut berbusa. Lah kali aja bener gitu ya. Oke. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lahu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.